namanya apa, apa? Underhook. Ini menyulitkan punggung kita gitu loh. Sama ada indikator BBM kalau dia habis kedip-kedip. Dan sekarang lagi kedip-kedip. Teman-teman, saya Brenky, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas Ninja 250 Mono yang pertama kali rilis di 2014. Sebagai opsi dari Ninja 250 yang dual silinder, untuk motor ini menggunakan mesin single silinder berkapasitas 250 cc, 28 horsepower dan sekitar 22 sekian Nm di RPM 8.000-an. Jadi RPM-nya tinggi dulu baru torsinya naik juga, teman-teman. Teman-teman, sebelum saya ngomong lebih banyak lagi, saya ingin menyampaikan isu yang muncul di motor ini. Entah apa sebabnya motor ini kurang mendapat respon yang baik di kalangan anak muda ya. Padahal kalau saya sendiri sudah beberapa saat memakai motor ini itu lincah banget. Jadi fun banget, apalagi kalau untuk harian, dan BBM-nya sangat irit. Kecepatannya tuh instan, percepatannya tuh instan. Jadi kalau di dalam kota mau satset, daripada yang dual silinder kita pilih ini. Bahkan untuk nanjak ya, nanjak dengan dual silinder, saya berani jago motor ini. Karena kita kemarin pakai versi 250 dan ini aku disalip, jadi sering disalip. Sudah pol gasnya, tetapi nyatanya untuk tanjakan nggak begitu oke. Tapi kalau untuk trek panjang memang saya kira ini kurang. Cuman kalau untuk trek-trek pendek, untuk dalam kota, kemudian untuk nanjak, menurutku sih worth it banget motor ini. Teman-teman, desain dari luar menurutku motor ini out of the box, karena biasanya kalau motor sport itu dia pakai bentuk frame apa namanya, delta box ya, mirip-mirip kayak gitu ya. Ini lebih ke tubular, jadi desain tubular itu biasanya dipakai motor-motor adventure. Lah, saudara kembarnya dia itu naked, jadi Z250 SL ya namanya ya kalau nggak salah. Dia menggunakan platform yang sama dengan motor ini, hanya dia stangnya dia naked dan stangnya pakai stang semi fat bar. Kalau kita runut lagi, motor ini berarti kalau dijajarkan itu hampir rivalnya dengan RC 250 punyanya KTM. Dia juga framenya seperti ini. Tapi entah kenapa Kawasaki membuat frame yang mirip dengan KTM. Kalau KTM memang hampir semua motornya itu framenya seperti itu. Untuk Kawasaki saya kira hampir tidak ada, hanya khusus motor ini saja. Menurutku malah asik sih motor ini. Jadi Kawasaki spare partnya banyak ya kan, spare partnya nggak mahal, jaringan servisnya luas, desainnya oke. Walaupun mungkin nggak semuanya bisa menerima desain yang seperti ini, tapi ini sport yang menurutku agak agresif desainnya. Teman-teman, untuk desain dari samping seperti ini ya, ramping motornya memang menurutku kalau dipakai di perkotaan, kemudian anak sekolah itu enak banget. Cuman kalau untuk orang yang berusia di atas 30, desain stangnya yang terlalu menungging ini, namanya apa, apa? Underhook. Ini menyulitkan punggung kita gitu loh. Kalau kayak saya gitu kan, ini sih masih oke sih kalau untuk kayak dalam kota gitu-gitu. Cuma kalau perjalanannya jauh sudah kerasa pegelnya. Motornya tapi ramping ringan, 150 sekian kilogram teman-teman. Jadi nggak berat menurutku. Ya. Konsumsi BBM-nya mungkin sekitar 1 banding berapa? 20, hampir sama kayak 25-an ya. Lebih versi ya, hampir mirip ya. Itu kemudian untuk BBM-nya ini harusnya pakai Pertamax karena kompresinya 1:11 sekian, agak tinggi, harus memakai BBM dengan oktan tinggi. Tangkinya isinya kurang lebih 11 sampai 12 kg teman-teman.
Nah ini desainnya seperti ini. Kemudian untuk profil rodanya ya, ring 17 pakai T900, roda-roda yang dipakai untuk motor tahun 2000-an, tapi dipakai di motor ini. Tapi walaupun ini desain profil ban yang lama, di motor ini ternyata juga nyatu juga, maksudnya nggak pedot gitu loh, desainnya masih masuk ya. Kemudian untuk pengereman saya kira depan belakang ini belum ABS. Kemudian untuk ratingnya, rating ala Kawasaki semua 250 hampir ratingnya sama seperti ini. Saya kira motor ini tuh masih worth it untuk untuk dipakai dibandingkan, karena harganya itu sangat-sangat terjangkau secondnya teman-teman. Secondnya itu antara 16 juta yang keluaran awal sampai mungkin 30 juta dengan spek 250 cc. Saya kira sudah cukup ya untuk touring, untuk harian pun masih oke. Konsumsi BBM-nya pun belum ekstrim ya. Perawatannya pun mudah karena ini dari Kawasaki yang notabene-nya jaringan servisnya sangat luas. Torsinya dapat gitu loh, buat satset itu dapat. Bahkan yang 250 yang dual silinder saya kira untuk percepatan akselerasi di sama-sama di ini mungkin bisa kita tes nanti. Aku lebih jago motor ini ya, dengan harga yang seperti sekitar 20-an lah ya, sampai 30-an, bahkan di bawah 20, 250 cc saya kira nggak ada lagi. Ada, tapi dapat tahunnya tahun tua. Sementara ini tahunnya tahun muda semua, 2014 ke atas semua. Dengan pemilihan yang baik saya kira sampean bisa dapat motor dengan minim PR. Jadi menurutku kenapa tidak itu, kalau misalkan kalian senang touring, senang motor 250 cc tapi budgetnya antara 30 ke bawah, saya rekomendasikan motor ini. Kenapa? Karena satu, jaringannya luas, motornya pasti nggak gampang rusak karena dari Jepang ya kan. Kadang-kadang ada motor baru yang kita belum tahu track recordnya, mungkin kita agak ragu karena jaringan servisnya juga nggak tahu seberapa luasnya, spare partnya juga nggak tahu. Tapi kalau untuk motor ini saya kira spare part masih banyak ya, masih banyak. Kalau untuk desain mungkin selera, cuman kalau dilihat secara dekat ya kan, kalau cuman lewat doang mungkin kadang kurang kelihatan auranya. Tapi kalau kita lihat secara dekat, auranya kelihatan banget agresif, anak muda gitu-gitu loh. Nah, daripada 20 juta ibaratnya touring naik Mega Pro kan, mending ini 250 cc, nggak harus upgrade apa-apa. Pengeremannya juga sudah oke, depan belakang ya kan. Asli pabrikan, jadi dia pasti nggak ada speleng buat cornering kanan kiri atau buat manuver juga nggak ada masalah. Daripada sampean beli yang cc berapa kecil kemudian dimodif seperti ini, ingin mengejar tampilan yang mirip motor-motor tertentu dengan budget yang Anda keluarkan akhirnya banyak juga, aku sih mending beli motor jadi seperti ini. Harganya paling 20-an sekian, tapi dapat tahun muda dan kondisinya pasti prima, dan yang pasti ini pabrikan bukan modifan teman-teman. Seperti itu. Untuk bagian kokpit teman-teman, kokpitnya ini untuk speedometernya kecil banget kayak punyanya KTM ya. KTM ini maksudnya 6 days, kecil banget. Ini cuman ada indikator netral, bentar ya, netral, rating, kemudian high beam, engine check, suhu, kemudian ada baterai atau aki. Nah ini untuk suhunya hanya muncul kalau panas ya, kalau panas. Cuman saya yakin asalkan extra fan-nya sehat, dia kan ada extra fan-nya. Kalau dia kondisi butuh pendinginan yang ekstra, ntar extra fan-nya auto langsung on, kemungkinan sih akan aman-aman aja. Kecil ini, sama ada indikator BBM kalau dia habis kedip-kedip. Sekarang lagi kedip-kedip. Kemudian spionnya teman-teman, spionnya bisa dilipat seperti ini full ya, nggak ada levelnya, jadi lipatnya full doang nih, full sama buka full. Nah untuk pengaturannya diputar-putar seperti biasa. Kemudian ada ini apa namanya, windshield yang mini gitu ya. Emang desainnya ini kelihatan mini tuh. Ini motor 250 tetapi kayak motor 150, jadi bisa kamuflase kalau dia ini.
Teman-teman, demikian review kali ini tentang Ninja 250 SL single cylinder. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Terima kasih.